By the way, kalian kalau lagi makeup biasa pakai playlist apa? Hilang banyak nih gitu. Menurut aku coveragenya Bombastis Fantastic Four banget. Udah keserap kak. Hai, balik lagi barengan sama gue Kezia. Dan kali ini kita gak ngomongin parfum, say. Kali ini gue mau ngasih tunjuk ke kalian, get ready with me, kalau gue lagi mau naik transum ke kantor. Keep on watching. Jadi untuk makeup kali ini mungkin gue akan kasih sedikit background kondisi dari kulit gue. Yang pertama, kulit gue tuh combination. Jadi kalau habis cuci muka biasanya kering, tapi nanti kalau misalnya dia udah oksidasi, itu T-zone gue akan super duper oily. Untuk bibir gue juga bisa dibilang sering banget kering. Jadi biasanya untuk bibir gue akan pakai hal-hal yang hydrating. Nah sementara untuk kulit, skin prepnya nggak akan heavy banget. Tapi gue akan pakai produk-produk makeup yang finishnya tuh matte atau enggak velvet gitu. Kita langsung aja, proses yang pertama alias kita skin prep. Skin prep gue nggak ribet, sebenarnya gue keep it light. Gue nggak pengen muka gue tuh terlalu lengket, tapi cukup terhidrasi gitu. Yang pertama gue akan pakai Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Dia tuh lumayan bisa menahan sebum di area wajah gue, tapi juga menghydrate kulit gue dengan baik gitu. Hai my pony, kita giniin aja ya dulu. Ini gue juga nggak pakai banyak. Gue biasa tekenin banget di area T-zone karena menurut gue kulit lo tuh akan menghasilkan sebum yang banyak karena kekurangan hidrasi gitu. Dan by the way, si Kiehl's ini tuh gue suka banget karena super light, nggak bikin kulit lengket, jadi nggak bikin makeup gue tuh juga jadi lama gitu, kayak harus kipas-kipas gitu. Nggak perlu nunggu lama, dia udah keset, udah langsung keserap. Nah untuk selanjutnya gue langsung pakai sunscreen karena gue juga beli sunscreen yang hydrating tapi SPF-nya tuh juga cukup untuk menghadang sinar matahari Jakarta yang kadang-kadang wow, Bombastis Fantastic Four. Ini gue pakai Hanasui Collagen Water. Biasanya gue pakai yang Biore Aqua Rich. Terus gue ngeliat dia, tulisannya tuh Collagen Water, WV Pollution Protection with Collagen. SPF-nya juga 50 gitu, PA++++. Mungkin kita bisa coba, dan akhirnya di mobil gue pakai setelah gue cuci muka. Ternyata emang beneran watery, sangat nggak thick, super light teksturnya, dan sangat mudah diserap. Tapi yang menurut gue paling penting dan terlebih lagi adalah apa? No white cast guys. Bener-bener dia langsung bisa ngeblend sama kulit gue. Dan proteksi yang dia berikan tuh juga enak. Gue tuh sebenarnya nggak segitu gampangnya berkeringat, tapi kan kulit gue tuh berminyak ya. Nah dia tuh nggak membuat wajah gue jadi kelebihan sebum gitu loh, jadi nggak yang kayak hilang minyak nih gitu. Jadi cukup nyaman sih untuk dipakai. Dan yang penting dia tuh ketika muka lo lagi keringetan, lo tau kan kayak sensasi muka lo udah keringetan, berminyak, terus kayak ada yang kayak masuk-masuk ke sini, dia nggak pedes di mata, dia nggak bikin perih di mata gitu. Dan udah keserap kak, luar biasa keren. By the way, gue tuh ke kantor biasanya kalau lagi nggak diburu-buru, nggak ada syuting pagi, nggak ada meeting pagi, biasanya gue akan naik ojek online. Lalu gue akan naik busway karena di depan kantor kita tuh ada halte busway, dan kalau dari deket rumah gue tuh sebenarnya nggak transit gitu, jadi nyaman say. Next, ini yang paling penting menurut gue dari bagian makeup gue kali ini karena dia adalah base-nya, yaitu gue akan pakai foundation dari MOP So Extra Hydrate Matte Foundation. Kenapa gue pakai ini? Jadi sebelumnya gue pakai foundationnya MOP yang bentuknya pearl itu, gue lupa sun apa juga kalau nggak salah namanya, gue lupa. Nah gue pakai dia dan jujur benar-benar bagus banget di kulit. Jadi waktu MOP ngeluarin ini gue kayak oh menarik, mungkin bisa kita coba. Dan akhirnya gue coba. Kan tadi gue bilang gue suka banget produk MOP foundationnya yang sebelumnya. Tebak gue akan pakai brush apa? Pecahan dari MOP yang kemarin. Maafin ya guys. Nah gue tuh biasanya suka bungkus dia dengan dimasukin ke dalam kayak compartment gitu yang steril. Terus gue biasa bawa dia kemana-mana kalau gue perlu bawa makeup gue yang full ngelenong gitu. Jadi gue akan bawa dia karena jadi super compact kayak gini, terus gue tinggal taruh di tempat yang bersih gitu. Biasanya kalau gue mau ke kantor, kenapa gue pakai dia? Biar dia punya complexion yang kuat karena saya ini Bombastis Fantastic Four, gebrak meja, banting meja tuh balikin meja. Dan dia juga SPF 40
PA++ gitu. Jadi bisa double protection gitu. Dengan gue yang menggunakan sunscreen yang light, gue juga double dengan dari foundation gue. Karena kan kita melawan matahari ya di teriknya Jakarta ini. Biasanya gue tuh cuman akan taruh segini, bahkan ini gue cukup yakin ini akan kelebihan banget sih. Gue tuh akan pakainya tipis-tipis gini guys. Seru deh monolog kayak gini ya for you. Gue tuh punya under eye cukup dalam dan dia tuh ada crease-nya di sini kalau kalian bisa lihat. Nah, gue mengakali ini dengan gue nggak menggunakan terlalu banyak produk di area sini. Jadi ketika gue pakai foundation, yang mana sebenarnya foundation ini hanya untuk memperkuat complexion gue, biar dia nggak geser karena dia kuat banget. Jadi gue pakainya dari area sini, dari area pipi. Gue dap-dap kayak gini. Dan tipis aja sebenarnya, terutama di bagian bawah sini, karena sebenarnya ketika gue makeup full kayak gini dan lagi naik transum, gue akan fokus di area T-zone gue. Kalau udah kayak gini, udah deh tinggal kita brush aja gitu. Dan brushnya si MOP yang di foundation sebelumnya tuh juga menurut gue tetap bisa mengcover kulit gue tanpa memakan banyak produk gitu. Seru ya kayak lagi nge-vlog gitu deh, say. Maaf ya, udah lama ini gak bikin konten FD yang monolog gue. By the way, kalian kalau lagi makeup biasa pakai playlist apa? Menurut aku share playlist kalian di bawah. Gue bisa pakai yang kayak lagu yang upbeat, tapi kadang juga pengen yang kayak lebih ke folk, kayak lebih ke santai. Sebenarnya tergantung mood gue hari itu gimana. Kalau gue lagi mau yang upbeat, gue akan dengerin lagu-lagu nu disco. Atau kalau dari Indo mungkin yang agak elektronik tuh kayak album barunya Elephant Kind. Jujur suka. Oke, jadi sebenarnya lapisannya satu layer aja, tipis untuk si foundation ini. By the way, gue juga ngerasa foundation MOP yang ini tuh bener-bener kayak semakin gue berminyak dan semakin teroxidize, dia terlihat semakin menyatu dan bagus banget. Jadi kayak semakin dia kemarinate dengan kulit gue, dia bagaikan menyatu dengan tubuh gue. Mantap, Mama Tasya. Lanjut, gue akan pakai concealer. Ini concealer Skintific yang shades-nya 03W. Karena di bagian under eye gue itu belum ada produknya, concealer ini hanya akan gue taruh di area itu. Dan gue biasanya akan pakai wand yang kecil aja, karena di wand yang besar tuh produknya cukup banyak yang ketempel. Dan gue pakainya akan tipis-tipis juga aja. Concealer Skintific ini menurut aku coveragenya bombastis fantastic pore banget. Nah, lihat ya. Kan? Benar-benar untuk area under eye aku yang cukup dark kadang-kadang, bukan kadang sih, sering. Itu tuh bisa kayak jadi, seger banget nih bangunnya. Aku juga ngeblendnya cuman di area sini-sini aja, nggak terlalu ditarik kemana-mana, kecuali di bagian pelipis sini. Jadi kalau produknya udah sampai ke sini, gue bawa naik ke atas gini untuk memberikan efek tarik. Karena kita belum bisa botox sih, say. Kita pakai makeup dulu aja gitu. Lanjut lagi kita ngomongin playlist. Kalau misalnya gue lagi nggak pengen seheboh itu, karena lagu-lagu yang dari gue sebutin kan lumayan rame dan kaya musiknya. Biasanya gue akan mendengarkan Polo and Pan. Jadi kayak Suhu, I'm in Paris gitu. Jadi memberikan efek centil aja gitu untuk gue. Fresh gitu, kayak siap deh gitu. Setelah pakai concealer, biasanya gue akan nge-bake pakai loose powder. Biasanya gue pakai loose powder dari SK. Tapi karena loose powder gue hari ini lagi nggak available untuk dipakai, alias lagi dipakai adik gue. Jadi kita pakai Flawless Powder Foundationnya SK juga. Menurut gue sebenarnya dengan gue pakai si Two Way Cake Powder Foundationnya SK lagi, ini tuh jadi double coverage, tapi nggak ngebikin muka gue tuh jadi kayak dempul blak gitu. In fact dia malah jadi ngunci si complexion gue banget. Oke, jadi ini akan gue dap-dap dulu di bagian area mata. Gue juga ngambil produknya sebenarnya nggak banyak. Yang penting bisa ngeset si concealer gue. Untuk area under eye gue masih akan tetap pakai si sponge dari SK-nya. Tapi nanti untuk sisa wajah gue akan pakai brush aja gitu untuk ngeset seluruh wajah gue. Sejujurnya banget coverage dari Skintific dan foundation MOP yang ini tuh udah jauh lebih dari cukup gitu. But this kayak menurut aku cocok banget untuk dipakai juga kalau kalian transumnya tuh yang kayak dari Ciawi ke Jakarta. Hai Karin, di perjalanan tuh harus transit sana sini. Menurut aku complexion kayak gini itu akan oke banget untuk durability-nya. Tapi
kalau aku naik Gojek sama busway without this dan hanya pakai loose powder itu juga udah oke. Gitu. Terus selanjutnya kita akan pakai, oh no aku lupa guys. Sebenarnya aku bawa ini cream blushnya Rain Beauty. Ini yang shadesnya Dreamy. Ini aku suka banget lagi. Oh no aku lupa tapi udah aku set, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya tuh aku akan pakai ini dulu, tipis aja di area-area tulang pipi aku. Terus nanti setelah itu akan aku set pakai si Lux Crime. Wih ini udah lama banget coy, udah sedih banget bentuknya. Lux Crime I love you banget. Aku pakai Lux Crime yang bouncy blush, yang seamless bouncy blush. Ini aku suka banget karena pigmennya tuh nice dan cantik banget. Ini aku pakai yang shadesnya Watermelon Berry. Untuk si blushnya ini aku tuh suka banget kalau blushnya ditarik di bagian atas sini aja. Kenapa aku suka kayak gini juga? Karena kayak ngasih kesan fresh tapi juga bukan yang tipe sun-kissed blush gitu loh. Karena sebenarnya kalau untuk ke kantor aja dan lagi naik transum aku nggak pakai. Dan aku tuh nggak terlalu suka sama look blush yang sebenarnya agak kayak dar ditampar gitu. Jadi ini tuh segini cukup untuk kulit aku. Setelah ini udah mau selesai guys, bear with me karena ini udah mau selesai. Setelah itu aku akan pakai alis karena sejujurnya alis aku sedih tipis gitu. Nah untuk alis, bro, aku nggak pernah ganti-ganti dan selalu pakai itu udah kayak 5 tahun kayaknya. Yang pertama aku selalu pakai ini tuh Implora, ini yang eyebrow pencil yang dark brown. Dia super simple gitu, ada brushnya, terus ada pensilnya. Dan aku tuh tipe yang pakai pensil alis, bukan pakai pomade atau apapun itu. Kalau aku nggak pakai ini, aku akan pakai Lux Crime yang 3-in-1. Itu juga bagus banget. I love you Lux Crime. Nah untuk alis, biasanya aku akan pakai kayak cuman 3/4 dari alis aku. Terus habis itu kita brush. By the way untuk playlist Spotify nanti kita bisa berbagi playlist Spotify. Untuk playlist Spotify makeup aku judulnya GRWM. Basic ya say gitu. Nanti linknya ada di bawah. Kalau misalkan kalian pengen share playlist kalian silakan juga kasih linknya di bawah. Jadi kita kayak sharing what do you guys listen to. Oke, untuk alis udah selesai seperti ini. Alhamdulillah ya, udah agak lebih tebel gitu say. Lalu setelah ini gue akan pakai maskara karena menurut gue maskara adalah satu bagian makeup gue yang menurut gue nggak akan pernah bisa gue tinggalin. Jadi if I can only have 2 items in my life, gue nggak akan pernah ninggalin alis dan maskara. Karena makeup gue udah kayak gini tapi nggak pakai maskara tuh kayak it feels so weird. Untuk maskara, gue pakai dari Something yang Hangover Voluminous Fiber Lash Smudge Proof Mascara. Kayak langsung aja kita pakai. Kalau gue pakai maskara, gue nggak akan jepit-jepit di awal, tapi gue akan pakai dulu, jepit baru gue pakai lagi. Jadi ada 2 layer. Gue suka banget maskara Something yang ini karena dia ngasih volume iya, terus dia juga manjangin iya, dan dia nggak ngegumpal. I like. Kalau dulu kayak there's no such thing as too much highlighter, menurut gue there's no such thing as too much mascara. Tuh, kayak bangun gitu. Terus gue juga akan pakai secara hati-hati di area under eye. Cuman kurangnya Something yang ini tuh karena dia wand-nya gendut banget. Jadi kayak make untuk si di area lower lash tuh harus hati-hati biar nggak kena under eye sebenarnya. Ini ya kan? Terus setelah itu tunggu agak ngeset dikit. Nah ini tips and trick dari gue guys. Biar kayak cetar membahana ulala. Dibiarin ngeset. Which sebenarnya nggak lama karena si maskaranya Something yang ini tuh cukup cepet banget ngesetnya. Habis itu kita akan jepit. Tuh, bisa melihat kah perbedaannya? Bisa ya, itu cuma tugas gue enggak lah ya. Jadi kalau misalnya lagi bobo di mana? Lagi bobo di Transjakarta, terus kayak udah pakai masker tapi lupa bawa sanis, kayak bisa tetap tidur dengan pretty gitu. Nah, itu tuh rasanya kayak baru melek gitu, kayak I'm ready to start the day gitu. Sekarang kita masuk ke produk yang terakhir, yaitu lip product. Jadi ini dari Himalaya Lip Balm, dan dia vegan juga, dan dia nggak ada warnanya, nggak ada fragrance-nya juga, tapi bisa memberikan hidrasi untuk bibir gue yang super duper kering. Oke, setelah kita pakai lip balm,
akan gue timpa dengan lip glossnya YOU yang Cloud Paint Glossy. Ini yang shadesnya Crimson Dream. Gue suka banget karena membuat bibir gue jadi terlihat sehat. Kayak my lips but better. Dan dia tuh nggak ninggalin stain yang kayak lip tint gitu loh, yang cuma di dalam area bibir doang. Dan dia juga hydrating banget, I love you. Dengan harga yang menurut aku masih ramah di kantong. Udah deh. Dan gue suka banget karena si lip productnya YOU tuh nggak mengenhance garis-garis di bibir gue yang disebabkan oleh kekeringan bibir gue ini. Oke, segini aja makeup look dari gue hari ini. Ini sebenarnya yang bisa dilihat dari makeup kali ini adalah produk-produk yang gue gunakan untuk durability dari makeup gue. Karena gue naik Transum, gue naik Gojek dulu melewati jalan Pulau Gadung itu. Baru habis itu gue naik Transjakarta. Dan dengan produk-produk yang gue pakai ini sangat nahan. Biasanya gue akan pakai di jam 11 siang. Dan itu bisa gue pakai bahkan sampai jam 12 malam lagi. Dan tetap bagus. Mungkin di area under eye akan nge-crack aja gitu. Kapan-kapan mungkin kita WTW ya, tapi kapan-kapan aja, oke? Jadi segitu dulu dari gue. Mungkin kalian bisa ceritain produk yang kalian pakai untuk durability makeup yang oke banget. Boleh banget di komen di bawah produknya apa aja dan rutinsnya seperti apa. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat makeup Transum atau makeup signature dari MDN Crew yang lain, boleh banget dihubungin di bawah. Di komen di bawah. Jadi intinya gitu aja dari aku. Thank you so much for watching and until next time. Bye-bye!